Oke teman, kita akan lanjutkan diskusi terkait penilaian jembatan yang sesi kedua nih ya. Nah, insya Allah ini pertemuan terakhir untuk materi-materi di semester ini ya. Bentar, ini mana? Oke, kemarin kita sudah mendiskusikan terkait dengan jenis-jenis jembatan ya. Ada jembatan standar dan jembatan yang non standar. Untuk yang jembatan standar itu mulai dari ada box culvert ya, kemudian flat, gelagar beton T, gelagar tegang I, dan ada rangka baja dan gelagar baja. Nah, ini bentuk model box culvert-nya. Ya, kemudian ini yang flat. Kemudian ini yang gelagar T. Ini yang prategang I. Nah, kemudian kita juga sudah diskusi terkait dengan jembatan rangka baja ya, Hamilton dan Warren gitu ya. Kemudian ada gelagar baja. Nah, yang non standar itu ada pelengkung beton, ada pelengkung baja, ada box header. Nah, ini pelengkung betonnya. Ini contoh pelengkung baja. Ya, ini ya jembatan box header yang biasa dipakai untuk ini ya, MRT, LRT. Ini kasusnya seperti ini. Ya, ini yang kabel ya. Bagian-bagian jembatan kita sudah kemarin. Ya, ada yang bagian bawah mulai dari pondasi, pilar, kepala jembatan. Kemudian di struktur atas itu ada lantai jembatan, ada gelagar jembatan dan bangunan lainnya seperti trotoar, krep, sandaran dan tiang sandaran ya. Nah, ini bentuk gelagar, kepala pilar dan pilarnya. Oprit sudah kita diskusikan kemarin ya. Abutmen, oprit dan pilar. Nah, ini contoh-contoh proses pembangunan sebuah jembatan, ya kelihatan opritnya begitu ya. Nah, kemudian untuk penilaian jembatan tentunya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait persiapannya, ya. Kemudian pemeriksaan kondisi jembatan pada saat di lapangan ini yang krusial ya. Pada saat di lapangan teman-teman harus melakukan pengecekan satu persatu terkait dengan konstruksi jembatan tadi ya. Panjangnya berapa, jenis jembatannya apa, berapa jumlah tiang sandarannya, panjang sandarannya berapa. Nah, itu yang teman-teman harus identifikasi pada saat di lapangan. Nah, kemudian terkait dengan penilaian jembatan, biasanya ya kan dia rata-rata tidak ada tanah di bawah jembatan, biasanya begitu. Ya, karena biasanya jembatan itu di bawahnya itu mungkin ada sungai, ya, ada jalan lain yang itu mungkin sudah dicatat di tempat lain. Namun demikian, kalau ternyata di bawah jembatan itu ada tanah yang merupakan tanah BMN yang harus dinilai, ya, maka itu pun dilakukan penilaian. Nah, teknik penilaiannya tentunya sama ya dengan teknik penilaian jalan. Kasusnya kayak apa? Kasusnya kayak penilaian KCIC ya. Bagaimana kita menilai KCIC ini adalah jembatan untuk kereta api cepat Jakarta-Bandung. Ya, kalau konsepnya misalnya nanti KSP gitu ya, kerjasama pemanfaatan, maka jembatannya dihitung, tanahnya juga dihitung. Gitu. Jembatannya dihitung sebagai investasi mitra, kemudian bawahnya tanahnya itu sebagai investasi pemerintah. Gitu. Ya, itu maksud di sini. Nah, kemudian untuk konstruksi jembatan, ya biasa kita menggunakan pendekatannya adalah biaya, gitu ya, dan kita menggunakan daftar komponen penilaian jalan. Ini bentuk ya, bentuk dari DKP jembatan yang kemarin sudah sempat kita diskusikan bahwa kita harus memahami, begitu ya, bentang jembatan itu tujuannya untuk ini, gitu ya, untuk mengklasifikasikan, ya, bentang-bentang jembatan. Ya, panjang sekian, jadi kriterianya dibagi 4 ya.
di bawah 20 meter, 20 sampai 30, 40 sampai 60 dan di atas 60. Nah, ini kriteria dari bentang jembatan atau panjang jembatan gitu ya. Kemudian ada klasifikasi kode tanah 1, 2, 3 ya. Kemudian ada tinggi pilar. Jadi untuk pilarnya kita tadi belajar pilar itu apa sih? Nah, pilar kan ada ketinggian. Pilar itu untuk mengecek nanti ketinggian pilarnya berapa gitu. Nah, itu mulai dari di bawah 4 meter ya, 4 sampai 10 dan di atas 10 meter. Nah, kemudian jenis jembatan struktur atasnya, ini tadi struktur bawah ya, struktur bawah. Ya, terdiri dari kondisi tanah, nanti kita lihat kondisi tanah 1, 2, 3. Nah, itu seperti apa? Nah, kemudian struktur atas itu kita melihatnya tadi jembatan yang standar. Ya, yang standar itu ada 6 tadi. Box culvert, slab, beton T, prategang, baja dan rangka baja. Ya. Nah, kemudian kita ngitung gelagarnya. Nah, jadi kalau tadi sudah pondasi sudah, pilar sudah, ya, baru kita ngitungnya adalah gelagarnya. Nah, gelagar ini sama aja dengan panjang jembatan atau bentang jembatan. Ya, kriterianya ada 4, di bawah 20, 20 sampai 40, 40 sampai 60, dan di atas 60. Nah, ini ada hal yang menarik teman-teman bahwa konstruksi box culvert itu konstruksi jembatan yang dia di bawah 20 meter. Dia nggak mungkin di atas 20 meter. Demikian juga slab, itu konstruksinya di bawah 40 meter ya. Nggak mungkin dia di atas itu. Nah, untuk beton yang T itu nggak nyampe, tidak di atas 60, maksimal 60. Nah, rangka baja itu minimal justru dia di 20 gitu. Ya, ini konstruksi yang dibangun. Nah, kemudian kita kenal komponen lainnya. Nah, kemarin kita sudah tahu apa itu tumpuan, ya. Dihitung ya, kalau tumpuan itu dihitung berapa buah, ya. Nah, plat lantainya, nah lantai itu maksudnya nanti di atas gelagarnya itu apakah dia ada plat betonnya atau baja dan sebagainya, ini harus dihitung. Kemudian lapisannya ya, biasanya di atas jembatan itu lapisnya aspal. Ya. Kemudian ada sambungan dihitung meter juga, rep dihitung meter lari ini ya. Nah, sandaran itu ada sandaran 1, sandaran 2, tiang 1, tiang 2, pipa air 1, pipa air 2 dan trotoar. Ya, trotoar meter persegi. Nah, kita akan lihat kriteria sandaran 1, 2 dan sebagainya ya ini. Nah, ini teman-teman tadi klasifikasi 1. Ya, 1 untuk kondisi tanah tadi. 1 itu untuk tanah yang padat keras. Ya, untuk pondasi tanah yang ada di padat keras itu kategori 1. Untuk tanah yang dia agak keras, tertanam di air itu 2. Ya, tanah mengandung pasir, tanahnya tertanam di air atau rawa. Ya, ini kategori 3. Nah, ini terkait untuk pondasinya gitu ya. Nah, kemudian ini untuk sandaran tadi. Jadi kriteria sandaran 1 itu untuk sandaran yang berbentuk pipa. Kalau sandaran 2 berbentuk baja, tiang sandaran 1 itu beton, ya. Tiang sandaran 2 itu baja. Kalau pipa air hujan, ya itu dia berada di atas sungai, ya. Kalau pipa air hujan 2 itu tidak berada di atas sungai, sehingga konstruksi pipa air hujan yang tidak berada di atas sungai itu biayanya lebih mahal. Ya, karena banyak pipa yang dibutuhkan untuk pembuangan air yang dari jembatan tadi. Tapi kalau sungai, dia biasanya langsung dibuang ke sungai, jadi kosnya lebih murah gitu ya. Kemudian trotoar dan marka jalan dihitung per meter persegi. Nah, ini teman-teman asumsi-asumsi yang harus diperhatikan ya, harus diperhatikan. Ini penting untuk menghitung jembatan itu sendiri ya. Pertama box culvert. Nah, ya. Box culvert itu dia di atasnya adalah perhitungan gelagar, di atas adalah satu box. Jadi saat tadi itu satu perhitungan ya itu untuk satu box culvert begitu. Jadi kalau box culvertnya dua sisi, biasanya kan ada yang nempel 2 begitu ya. Nah, itu berarti dianggapnya adalah 2 begitu. Kemudian box culvert hanya dilapisi aspal, tidak memakai lantai beton atau baja. Jadi di atas box culvert ini dia langsung aspal asumsinya ya. Pondasi memakai kondisi tanah 1, ya, tidak memakai
pilar. Jadi kondisinya dia memakai fondasi tanah satu dan tidak pakai pilar. Ya, untuk kondisi yang box cover tadi. Nah, kemudian kalau yang slab ya tidak memakai lantai beton, jadi di atasnya langsung aspal. Demikian juga dengan balok T ya. Prategang itu sama, jadi di atasnya langsung aspal. Nah, gelagar baja. Nah, kalau gelagar baja yang tadi kita lihat ada yang Hamilton tadi, ya di atas gelagar baja itu dia ada lantai beton dulu, teman-teman. Ya, jadi tidak mungkin langsung dari baja langsung semen, nggak mungkin, langsung aspal itu nggak mungkin ya. Jadi di atas gelagar baja itu dia ada lantai betonnya, baru kemudian di atasnya ada aspal. Ya, jadi double ya. Nah, kalau yang rangka baja, ya lantai yang dipakai adalah lantai baja, ya lantai beton dilapisi aspal. Ya, jadi di atas rangka baja itu ada lantai beton dan aspal. Jadi untuk rangka baja dan gelagar baja, ya itu dua-duanya setelah baja maka di atasnya itu ada lantai beton baru kemudian aspal. Double ya untuk yang pakai baja. Kemudian yang diperhatikan lagi adalah harga satuan yang dihitung ini adalah untuk koefisien DKI Jakarta. Ya, sehingga nanti untuk daerah lain dikalikan dengan koefisien daerah. Ya, sama seperti waktu menghitung penilaian jalan begitu ya. Oke. Nah, ini bentuk penambangnya ya. Oke, jelas ini saya kira. Nah, ini untuk penyusutannya ya. Jadi untuk penyusutan jembatan ini maka dilihat dari kondisi jembatan itu sendiri. Ya. Jadi kalau kondisi jembatan baru ya tanpa ada kerusakan dia penyusutannya adalah 0 sampai 10%. Ada kerusakan sedikit ya, dia 10 sampai 25. Ada kerusakan yang memerlukan pemantauan ya di masa yang akan datang 25 sampai 50. Ada kerusakan yang membutuhkan perhatian ya dalam jangka waktu kurang dari setahun itu 50 sampai 75 ya. Kemudian kondisi kritis membutuhkan penanganan segera itu 75 sampai 90 dan kondisi rusak parah di atas 90%. Ini yang harus diperhatikan ya, diperhatikan kondisi pada saat di lapangan. Ya, terkait penyusunan ini. Ada pertanyaan misalnya, kenapa sih Pak harus 25 sampai 50 kenapa demikian gitu. Jadi kenapa ada ring ini? Karena kondisi jembatan itu tidak bisa dikatakan semuanya rusak begitu. Kalau semuanya rusak kategorinya ini, kan gitu. Tapi kalau misalnya ini memerlukan pemantauan di masa yang akan datang lebih dari setahun gitu ya. Lebih dari setahun jembatan itu perlu untuk diperbaiki begitu ya. Tapi waktunya masih di atas tahun. Tapi yang diperbaiki itu kan tidak semua jembatan gitu maksudnya. Ya. Tidak semua jembatan. Nah, kerusakan-kerusakan jembatan itu nanti disesuaikan dengan besarnya penyusutan ini. Jadi kalau kerusakannya mungkin lumayan banyak, ya mungkin 50% penyusutannya. Tapi kalau kerusakannya sedikit, ya hanya mungkin 25%. Itu maksudnya ring seperti itu ya. Nah, ini ada simulasi teman-teman. Semua identifikasi sudah diketahui, apa jenis jembatannya, di atas sungai, bentangnya berapa, lebar berapa, kondisi tanah apa ya. Nanti di ujian ya modelnya juga akan diinformasikan seperti ini ya. Jadi sudah diketahui semuanya, tinggal nanti teman-teman menghitung gitu ya. Nah, kemudian baru kita masukkan ke sini ya kan. Nah, sebenarnya sederhana ini ya. Perhitungannya sederhana ya untuk perhitungan jembatan itu. Tinggal kita masukkan saja. Yang penting teman-teman teliti, hati-hati dalam menentukan ini tadi ya, per meter perseginya dan menghitung ininya tentunya. Itu aja yang harus diperhatikan. Ya, gelagarnya diketahui, ya kan? Nah, semua diketahui kan, tinggal menghitung. Nah, yang harus diperhatikan lagi adalah terkait ini, teman-teman. Jadi untuk jembatan ini dia nanti setelah total biaya langsung ketemu, dia dikalikan 20%. Ditambah 20%. Ya, ini baku
Ya, jadi biaya tidak langsungnya dia 20%. Habis itu baru dikalikan apa itu kurangi penyusutan, ketemu nilai jembatan, ini masih kurang nih. Ya, nanti dikalikan dengan koefisien daerah. Ya, dikalikan dengan koefisien daerah kalau dia daerahnya di luar Jakarta. Ini kebetulan karena contohnya dia di Jakarta sehingga tidak dikalikan koefisien. Tapi kalau kasusnya nanti di luar Jakarta, ya dikalikan dengan koefisien kemahalan di masing-masing daerah itu. Ya. Nah, kan ini yang non standar, teman-teman. Jadi kalau non standar itu mau nggak mau kita harus dapat RAB-nya. Nah, sulitnya di situ. Ya, kita harus dapat RAB-nya, kemudian kita memasukkan harga satuan ini aja. Ya, harga satuan ini yang kita masukkan sesuai dengan kalau di kita di DJKN ada namanya daftar keunggulan penilaian bangunan DKPB, maka di dalamnya itu sebenarnya konstruksinya ada harga satuan ini ya. Nah, itu bisa dilihat di dalamnya, dibongkar gitu ya. Nah, itu ada harga satuannya, itu juga kita masukkan aja. Ya, sama kondisinya begitu ketemu biaya langsung dikalikan biaya tidak langsung 20%, ya. Kemudian ada penyusutan, ketemulah nilai jembatan dikalikan koefisien. Nah, begitu ya. Jadi kalau standar dia sudah ada DKPJ-nya, tinggal dimasukkan saja, tapi kalau non standar maka dia harus dihitung berdasarkan RAB yang didapatkan berdasarkan di lapangan. Nah, ini untuk koefisien daerah ya. Oke teman-teman, nah ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Jadi nanti silakan dibaca-baca lagi. Teman-teman latihan sendiri, ya latihan sendiri untuk menghitung, ya karena bisa saya pastikan perhitungan jalan dan jembatan adalah akan keluar di ujian, ya. Jadi nanti teman-teman tinggal latihan, ya tinggal latihan. Nah, kisi-kisinya di pertemuan berikutnya saja nanti saya sampaikan. Dan jelas ada jalan dan jembatan itu masuk nanti di dalam kasus. Ya. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, ini pertemuan ke-13 minggu depan itu berarti kita hari Jumat ya. Insya Allah saya bisa ngajar Jumat, insya Allah. Jadi kita seperti di pertemuan biasa saja ya. Nah, kemudian insya Allah minggu depan kan rencananya kita akan presentasi ya. Akan presentasi. Jadi tetap disiapkan teman-teman nanti kalau ada waktu kita akan presentasi. Ya, jadi tetap tugasnya dikumpulkan ya. Tugasnya adalah PPT dan laporan penilaiannya. Ya, dikumpulkan, dijadikan satu aja ya sama ketua ya, sama ketuanya jadikan satu, kirim ke email saya. Nanti kalau ada waktu kita akan diskusi, tapi kalau waktunya enggak cukup ya nanti kita enggak apa-apa lah ya, enggak usah diskusi enggak apa-apa. Yang penting nanti minggu depan kita, mungkin teman-teman udah ada yang tahu ya, bahwa mungkin minggu terakhir kita akan kuis aja ya. Kita prioritas kuis buat teman-teman latihan. Sekaligus nanti kita akan review pelajaran-pelajaran sebelumnya. Demikian mungkin dari saya. Ada yang mau ditanya? Oke ya, nggak ada. Terima kasih ya. Tinggal teman-teman latihan sendiri saja. Bisa pakai kasus ini, nanti dicoba pakai kertas kerja sendiri atau pakai kertas kerja yang lain, atau ada kasus-kasus yang lain, monggo silakan. Oke, demikian ya Mas Safik ya yang bisa saya sampaikan ya di pagi hari ini. Mohon maaf teman-teman agak mungkin diskusinya kurang bisa memuaskan. Kita nanti di sesi berikutnya saja kalau waktunya kita bisa longgar ya. Ini kebetulan saya ada di lapangan ya. Teman-teman kan sudah tahu ya, kemarin Pak Mahfud MD menyampaikan ini adalah penyitaan dan penilaian kasusnya BLBI Texmaco tahap kedua begitu ya. Kebetulan kita ikut terlibat di dalam penilaian Texmaco yang ini saya posisi di Karawang begitu ya. Nah, ada pabriknya Texmaco kalau teman-teman tahu itu ada di Karawang, ada di Kendal ya. Di Batang juga ada, teman-teman di daerah Semarang ya yang Texmaco itu tekstil ya.
Nah, karena kasusnya dia tersangkut PLBI, nggak bayar-bayar selama puluhan tahun, akhirnya asetnya disita untuk dilelang, gitu ya. Oke, demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa diskusi lebih panjang lebar lagi dan sharing pengalaman yang tentunya bisa membuat menambah teman-teman wawasan teman-teman. Demikian, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama izin Mas, ya. Pak.